Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita memasuki mata kuliah tentang psikologi pendidikan dan perkembangan peserta didik. Dalam psikologi pendidikan ini dan perkembangan peserta didik itu kita harus memperhatikan dua hal, ya. Yang pertama tentang unsur anak didik dan yang kedua tentang pendidik. Jadi pada diri anak didik itu atau peserta didik itu kita dapat mengkaji atau menelaah aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi bagaimana peserta didik itu belajar, bagaimana mereka mengembangkan kemampuan intelektual, kemudian emosi, sosial, dan moral. Apa yang membuat sebagian peserta didik itu termotivasi oleh pengalaman tertentu, sedangkan sebagian yang lain tidak, ataupun bagaimana peserta didik itu dapat mempertahankan misalnya minat dalam mempelajari sesuatu. Jadi pada diri kalau pendidik itu dapat ditelaah atau dikaji antara lain misalnya peran dan fungsinya dalam proses pendidikan atau mendidik, ya, dan mengorganisasikan pembelajaran. Jadi itu di proses mendidik atau dalam proses memberikan pembelajaran, kemudian bagaimana pendidik itu mengordinasikan pembelajaran. Jadi dia harus mampu membangun atau menciptakan proses pembelajaran yang tidak membosankan. Intinya adalah pendidik harus mampu membuat peserta didiknya ya bahagia dalam hal pembelajaran. Jadi ketika orang tertekan dalam belajar, ya pasti tekanan psikologi dalam belajar peserta didik itu pasti terganggu, ya. Jadi dalam materi ini atau mata kuliah ini ada beberapa penguasaan materi yang akan diperoleh oleh peserta didik atau mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa itu harus mampu memahami dan menguasai materi tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Karena ada sebenarnya dua materi tadi ini sebenarnya dua mata kuliah yang berbeda, namun dapat dibahas secara berkelanjutan. Jadi yang pertama akan kita kaji itu tentang bagaimana psikologi pendidikannya, dan yang kedua perkembangan peserta didik. Jadi yang pertama konsep dasar psikologi pendidikan. Jadi harus mampu memahami. Terus mahasiswa juga harus mampu memahami dan menguasai materi tentang proses dan fase-fase perkembangan. Ada aspek-aspek perkembangan, kemudian perbedaan individual, belajar memori dan pengetahuan, terus pandangan psikologi behavior tentang belajar, terus teori belajar sosial kognitif, ada pandangan psikologi kognitif tentang belajar, terus pandangan psikologi humanis tentang belajar. Nah, setelah itu ada pembahasan tentang perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan karakter dan perbedaan individu. Setelah itu pertumbuhan fisik, perkembangan intelek, sosial, dan bahasa. Kemudian perkembangan afektif, dan yang terakhir adalah tugas perkembangan kehidupan pribadi, kemudian pendidikan dan karir, serta kehidupan berkeluarga. Jadi fase-fase ini tentu akan dikaji lebih jauh, lebih dalam pembahasan berikut. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah konsep dasar psikologi pendidikan. Konsep dasar psikologi pendidikan, ya, itu yang pertama, ya, seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan bahwa ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam konsep dasar psikologi pendidikan, yaitu tadi ada anak didik atau peserta didik, yang kedua adalah gurunya, ya. Terus apa sih yang dimaksud dengan psikologi itu? Apa yang dimaksud dengan psikologi pendidikan? Jadi psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan, kemudian dan perilaku manusia dalam interaksinya dengan lingkungan. Jadi baik individu maupun kelompok. Ini Jade dan Berliner yang mengungkapkan bahwa proses-proses ini orang akan mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan yang
dan perilaku manusia, itu baik secara individu maupun kelompok. Itu dalam psikologi, ilmu psikologi ya. Ada juga sebenarnya pendapat lain tentang psikologi pendidikan, itu menurut Wahlberg dan Hartel ya. Mereka mengungkapkan bahwa psikologi pendidikan itu merupakan disiplin ilmu sendiri, kemudian yang menghubungkan antara pendidikan dan psikologi. Jadi dua memang bidang ilmu yang coba untuk digabung atau dikombinasikan untuk menghasilkan satu kajian yang mendalam bagaimana kejiwaan dan bagaimana psikologi itu mampu kita jadikan pisau beda untuk mempelajari gejala-gejala yang dialami oleh baik itu gurunya maupun peserta didiknya terutama. Nah, jadi hal ini tentu tidak hanya berkaitan dengan penelitian ilmiah dalam berbagai aspek dimensi belajar atau mengajar, tetapi juga bagaimana prinsip-prinsip psikologi ini ya diaplikasikan dalam konteks pendidikan, artinya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar ya. Jadi ini yang Wahlberg dan Hartel ini coba untuk mengkajinya. Nah, jadi berikutnya adalah Judge dan Berliner ini mengungkapkan atau mengatakan bahwa ada 5 permasalahan dalam pembelajaran. Jadi yang sering terjadi dalam pembelajaran itu ada 5. Yang pertama, memilih tujuan pembelajaran ya. Jadi guru atau pendidik itu sering kali mengabaikan tujuan pembelajaran yang telah dibuat dalam RPP atau misalnya dosen dalam RPS. Jadi bagaimana memilih tujuan pembelajaran yang tepat sasaran, kemudian yang sesuai masalah-masalah yang diangkat pada contoh pembelajaran itu adalah masalah kontekstual, jadi sesuai pada saat itu. Yang kedua, memilih tujuan pembelajaran itu guru harus mengetahui karakteristik dan perkembangan peserta didik. Jadi biasanya ini kurang diperhatikan ya. Kalau misalnya pokoknya kalau sudah SD sudah bentuk pembelajarannya mesti seperti SD. Tetapi ada yang tidak demikian. Beberapa kasus yang kita temukan di lapangan itu banyak guru misalnya kalau misalnya pernah memberikan mata kuliah di perguruan tinggi, biasanya menganggap anak misalnya usia MTS ya atau jenjang pendidikan MTS atau SMP sederajat, itu seringkali model belajarnya disamakan dengan model pembelajaran yang ada di perguruan tinggi. Padahal kita harus mengetahui dulu karakteristik dan perkembangan peserta didik. Jadi ini yang sering kita abaikan. Terus guru itu bagaimana mendesain prosedur pembelajaran. Jadi guru harus tahu memotivasi dan berinteraksi dengan peserta didik. Jadi betul ilmu psikologi itu ya harus dimiliki oleh guru. Mungkin istilahnya pembelajaran tempo dolo ya, itu istilahnya adalah ilmu jiwa. Jadi untuk hari ini ya psikologi ya. Terus menyeleksi metode pembelajaran dan menggunakan alat evaluasi yang tepat. Jadi nah ini benar bahwa kita harus punya metode pembelajaran yang tepat dan harus mampu menyeleksi metode pembelajaran yang sesuai dengan dan serta menggunakan alat evaluasi yang tepat. Jadi apabila tidak, kemungkinan hasil belajar itu tidak akan pernah maksimal. Jadi sebenarnya bagaimana riset-riset? Terus selanjutnya pertanyaannya, bagaimana riset dalam psikologi pendidikan? Ada tidak riset-riset yang bisa kita gunakan dalam psikologi pendidikan? Ada, ya. Ada beberapa yang sering digunakan oleh para peneliti dalam meriset atau membuat penelitian tentang psikologi pendidikan. Nah, yang pertama adalah deskriptif riset atau penelitian deskriptif. Jadi penelitian ini itu menggambarkan opini, kemudian sikap, kejadian yang menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Jadi
penelitian deskriptif ini biasanya memang menggunakan atau menggambarkan opini atau sikap atau kejadian peristiwa tertentu yang menggunakan metode interview, observasi, dan survei. Misalnya penelitian yang dilakukan tentang upaya misalnya kepala sekolah ya dalam membina atau pembinaan profesionalisme guru. Jadi ini bisa dilakukan deskriptif riset atau penelitian deskriptif mengenai pembinaan profesionalisme guru yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi itu bisa dideskripsikan. Terus ada penelitian korelasional riset. Jadi penelitian korelasi ya. Di penelitian ini proses penelitian yang biasanya bertujuan mencari hubungan ya, baik positif atau negatif antara kedua atau lebih variabel. Jadi dalam penelitian ini itu biasanya menggunakan metode kuesioner atau angket. Jadi penelitian-penelitian ini contohnya seperti melihat korelasi antara keterampilan misalnya proses sains dan interaksi siswa terhadap alat praktikum misalnya. Jadi itu bisa dilihat atau praktikum, kemudian melihat pengalaman atau pembedahan misalnya dalam ilmu biologi dan seterusnya. Jadi, itu bisa diteliti melalui korelasional untuk melihat hubungan baik positif atau negatif ya. Terus eksperimental riset atau penelitian eksperimen. Jadi itu mencari hubungan dalam situasi yang ada dan secara sistematis memanipulasi variabel dalam usahanya menentukan kausalitas atau sebab akibat ya. Jadi biasanya penelitian ini kalau misalnya siswa yang atau peserta didik yang akan diteliti maka tidak bisa melakukan eksperimen murni karena ada beberapa jenis juga eksperimen. Jadi kalau menggunakan eksperimen murni ya biasanya ya harus betul-betul melakukan pembedahan secara totalitas. Tapi karena manusia yang kita teliti maka biasanya kalau di penelitian pendidikan seperti ini itu kita menggunakan kuasi eksperimen atau eksperimen semu ya. Oke. Misalnya kalau contoh penelitian-penelitian seperti ini dengan judul-judul misalnya efektivitas atau keefektifan ya pelaksanaan pembelajaran, misalnya pembelajaran apa, kemudian melalui model pembelajaran seperti apa untuk misalnya meningkatkan hasil belajar peserta didik ya. Itu biasanya seperti itu judul-judul yang populer yang digunakan oleh peneliti di bidang pendidikan. Kemudian action research atau penelitian tindakan. Jadi penelitian ini didesain untuk mencari solusi atas masalah-masalah yang berhubungan dengan sekolah atau kelas. Jadi biasanya ini dalam bentuk, kalau desain penelitiannya itu dalam bentuk siklus. Jadi dia berbentuk siklus ya. Siklus penelitian. Jadi biasanya memang mengajukan satu teori atau mengajukan sebuah konsep pembelajaran yang tujuannya memang untuk memperbaiki pembelajaran yang ada dalam kelas yang merupakan atau yang menjadi masalah di dalam kelas sampai tuntas. Sebenarnya apa manfaat mengkaji psikologi pendidikan? Ada beberapa hal manfaatnya. Yang pertama, memahami peserta didik sebagai pembelajar tentang perkembangan, kemudian karakter, setelah itu kemampuan dan kecerdasan, motivasi, minat, pengalaman, sikap, kepribadian dan lain-lain. Jadi manfaatnya kita mampu memetakan karakter peserta didik mulai dari minatnya sampai dengan kemampuan serta kepribadiannya. Yang kedua adalah memahami prinsip dan teori pembelajaran. Jadi selain kita mengkaji tentang selain kita melihat karakternya, kita juga harus memahami prinsip dan teori pembelajaran. Setelah itu memilih metode pembelajaran. Terus kita mampu juga kita mengambil manfaat tentang memilih dan menetapkan tujuan pembelajaran. Setelah itu membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, memilih alat bantu pembelajaran, menilai hasil proses pembelajaran, dan memilih sistem evaluasi yang tepat, dan lain-lain sebagainya. Jadi manfaatnya ada banyak. Namanya juga ilmu pendidikan, ilmu psikologi pendidikan. Jadi kita mampu melihat seperti apa perkembangan peserta didik itu dalam hal psikologinya, kemudian apa minatnya, dan seterusnya. Jadi bahkan
kepribadiannya itu mampu kita kenali melalui psikologi pendidikan. Terus bagaimana sih sebenarnya karakter guru yang efektif atau karakter guru yang ideal? Jadi dalam ilmu psikologi pendidikan tadi ada siswanya, sekarang gurunya, pengetahuan dan keterampilan profesional. Jadi intinya berada pada guru harus tahu seperti apa kompetensi yang dia harus miliki. Jadi pengetahuan dan keterampilan profesional atau menguasai materi, kemudian menguasai berbagai strategi pembelajaran yang instruksional atau pengembangan kemampuan berpikir, kemudian penetapan sasaran dan perencanaan instruksional, menguasai kemampuan komunikasi, evaluasi, dan memiliki keterampilan teknologi yang menunjang. Jadi itu tertera atau tercantum dalam bahwa guru itu harus memiliki kompetensinya sebagai seorang guru, bukan hanya profesional, kemudian kompetensi pribadi, sosial, dan lain sebagainya. Jadi guru itu akan dicap sebagai ideal juga ketika dia mampu menunjang keterampilannya dengan pengetahuan teknologi. Jadi bagaimana dia mendesain pembelajaran dengan melibatkan pengetahuan teknologi yang mampu menarik minat peserta didik pada hari ini. Kenapa? Karena sekarang era digital, semua era digital 4.0, 5.0 ini adalah masa-masa digital. Jadi guru itu harus mampu juga menguasai teknologi. Terus guru juga itu harus punya komitmen, kemudian betul-betul motivasinya mengajar itu ditemukan, serta kepeduliannya terhadap peserta didik. Jadi untuk sekarang itu guru tidak hanya sebagai seorang pendidik, tapi dia juga itu harus mampu menjadi seorang motivator bagi peserta didiknya. Jadi dia harus menjadi inspirasi bagi peserta didiknya. Ya, terakhir yang pernah saya baca itu dalam bukunya Timothy D. Walker, Teach Like Finland. Ada bab terakhir itu yang dijelaskan bahwa jangan lupa bahagia, ya, jangan lupa bahagia dalam pembelajarannya. Pokoknya kita harus bahagia. Jadi bagaimanapun pembelajaran itu ketika dilakukan dalam tekanan yang luar biasa, maka peserta didik tidak akan mungkin untuk menerima materi itu dengan baik. Nah, saya rasa untuk hari ini, untuk kesempatan hari ini penjelasannya sudah cukup. Terima kasih atas teman-teman mahasiswa yang sudah menyimak materi ini. Kita lanjutkan diskusinya di virtual Zoom atau kelas virtual. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.